Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman dan juga Bapak Lutfi selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Strategik. Perkenalkan, nama saya Jessica Tasya Angela dari kelas 3D AKM dengan nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pengawasan dan evaluasi strategi. Berikut merupakan subtopik bahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian pengawasan. Yang kedua, pengertian evaluasi. Yang ketiga, aspek pengawasan. Yang keempat, hakikat evaluasi. Dan yang kelima, contoh kasus dari evaluasi strategi. Baik, untuk poin yang pertama mengenai pengertian pengawasan. Berdasarkan para ahli, yang pertama Situmorang menyampaikan bahwa tahapan pengawasan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan di setiap organisasi. Dan para ahli juga menyampaikan bahwa pengawasan merupakan kondisi di mana para manajemen puncak melakukan pemantauan terhadap suatu kinerja. Pendapat ini disampaikan oleh Manulang. Sehingga saya menyimpulkan pengertian pengawasan. Yang pertama, pengawasan ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan pada setiap organisasi. Yang kedua, pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menilai seberapa efisien, seberapa efektif, dan seberapa tanggung jawab suatu kinerja itu dilaksanakan. Dan yang poin terakhir, saya menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjamin kinerja yang telah dilakukan itu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Baik, subtopik yang kedua saya menjelaskan mengenai pengertian evaluasi. Berdasarkan para ahli, yang pertama dari David, dia menyatakan pendapatnya bahwa evaluasi merupakan suatu hal dilakukan sebagai peringatan agar waspada terhadap masalah yang akan timbul, yang mana masalah ini jangan sampai berpotensi menjadi masalah yang sangat kritis sehingga membahayakan suatu perusahaan. Yang kedua, Collis, beliau menyatakan gagasannya bahwa evaluasi merupakan proses untuk memperoleh dan membandingkan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan dengan standar-standar yang telah dilakukan. Sehingga saya menyimpulkan pengertian evaluasi merupakan bentuk proses yang sifatnya penting dan terus berlanjut. Perubahan kondisi yang dinamis menjadi alasan bahwa perusahaan perlu melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, evaluasi dilakukan untuk memonitor dan membandingkan aktivitas aktual dan kinerja yang telah direncanakan. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek pengawasan. Aspek pengawasan terdapat 3 hal. Yang pertama, pengawasan perilaku. Pengawasan perilaku ini berupa prosedur, aturan, SOP, dan yang terakhir TQM atau ISO. Aspek pengawasan yang kedua membicarakan mengenai pengawasan output, di mana fokus pada pencapaian sasaran ataupun target perusahaan. Aspek ketiga berbicara mengenai pengawasan input, di mana fokus pada nilai-nilai atau etika dan juga motivasi sumber daya manusia. Berikutnya, menurut Griffin, aspek-aspek dalam pengawasan ini bertujuan untuk apa? Yang pertama, 1. Untuk beradaptasi di suatu lingkungan. Tujuannya apa? Agar perusahaan ini dapat mengikuti perubahan dan kedepannya diharapkan bisa menghadapi suatu tantangan dan juga siap menjadikan tantangan menjadi suatu peluang. Yang kedua, untuk meminimalisir kesalahan, di mana agar kesalahan ini dapat diminimalisir supaya organisasi ini dapat mencapai targetnya. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Tujuannya untuk biaya yang dikeluarkan ini sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga target-target ini dapat terpenuhi sesuai yang telah direncanakan dan tidak timbulnya suatu pemborosan. Dan yang terakhir, antisipasi kompleksitas organisasi. Membicarakan mengenai antisipasi kegiatan yang membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi.
Selanjutnya saya akan membicarakan mengenai topik yang keempat, yaitu hakikat evaluasi. Hakikat evaluasi ini menurut Collis terdapat 6 hal. Yang pertama, kegiatan evaluasi strategi. Yang kedua, kriteria evaluasi strategi. Yang ketiga, alasan pelaksanaan evaluasi strategi. Yang keempat, proses evaluasi strategi. Berikutnya, mengkaji ulang landasan strategi, dan poin yang terakhir membicarakan tentang mengukur kinerja organisasi. Yang pertama, hakikat evaluasi mengenai kegiatan evaluasi strategi. Tentu saja terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, mengkaji landasan strategi. Yang kedua, melakukan perbandingan antara hasil yang ingin diraih dengan hasil kinerja pada kenyataan. Berikutnya, melakukan tindakan korektif agar kinerja pada kenyataan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Hakikat evaluasi berikutnya berbicara mengenai kriteria evaluasi strategi. Menurut Richard Grumol, terdapat 4 kriteria evaluasi. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, kelayakan. Yang ketiga, keunggulan. Dan yang keempat, kesesuaian. Sedangkan menurut Kluek, terdapat 2 jenis kriteria, yang mana kriteria kualitatif. Kriteria kualitatif ini merupakan penilaian subjektif yang biasanya berupa serangkaian-serangkaian pertanyaan. Dan yang kedua merupakan kriteria kuantitatif, merupakan kriteria yang memiliki indikator pengukuran, biasanya mengukur terhadap rasio pada keuangan menggunakan indikator pengukuran ROI atau Return on Investment. Hakikat evaluasi yang berikutnya berbicara mengenai mengapa alasan dilaksanakannya evaluasi strategi. Pertama, perubahan lingkungan yang dinamis. Yang kedua, semakin kompleksnya masalah lingkungan. Yang ketiga, semakin sulitnya memprediksi masa-masa organisasi. Dan yang terakhir, berkurangnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketepatan tertentu. Membicarakan mengenai proses evaluasi strategi, di mana hal yang dihadapkan dari proses evaluasi strategis ini adalah terbentuknya kreativitas yang menciptakan alternatif bagi perusahaan. Dan yang kedua, proses evaluasi strategis ini tidak hanya dilakukan pada saat perusahaan mengalami masalah, melainkan perusahaan harus melakukan proses evaluasi strategis secara kontinu atau terus-menerus. Berikutnya, mengenai mengkaji ulang landasan strategi. Biasanya pihak manajemen akan menggunakan metrik, di mana metrik ada 2 hal, metrik EFE, EV, atau EFI, EV. Fokus metrik EFE ini berbicara mengenai perubahan dalam kekuatan dan kelemahan pada setiap bidang-bidang atau divisi di suatu perusahaan, misal bidang divisi keuangan atau bidang divisi produksi. Dan yang kedua, fokus metrik EFE yang membicarakan mengenai seberapa efektif perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman utama. Hakikat evaluasi yang terakhir yaitu mengukur kinerja organisasi, di mana yang pertama, membandingkan hasil yang direncanakan dengan hasil yang aktual. Yang kedua, menindaklanjuti dan menyelidiki jika terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan kinerja dari rencana yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, mengevaluasi prestasi individu dan memperhatikan perkembangan dan kemajuan yang telah disusun untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan. Baik, kita telah sampai pada poin yang terakhir pada subtopik kali ini, yaitu saya akan menyampaikan contoh kasus terkait evaluasi strategi di perusahaan RCA. Pada saat itu, perusahaan RCA mengalami perubahan kepemimpinan. Tidak lama setelah itu, ternyata muncul beberapa dampak-dampak atau suatu peristiwa-peristiwa. Yang pertama, pada bulan Desember 1981 ini dilaporkan bahwa moral perusahaan RCA ini menjadi rendah. Yang kedua, munculnya kabar mengenai pemecatan, masa pensiun dipercepat, dan bahkan penjualan NBC pun semakin ketat. Yang ketiga, RCA menghadapi masa-masa kesukaran dalam memperkenalkan video disknya. Dan yang terakhir, tidak berhasil menemukan calon pembeli CIT berupa Hertz
Bahkan sapi perahnya atau Case.co ini sudah dijual. Dan yang terakhir, NBC atau yang merupakan perusahaan anaknya juga mengalami keadaan berupa lesu. Kemudian RCA ini melakukan evaluasi strategi dari hal-hal yang muncul setelah perubahan kepemimpinan. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata ditemukan bahwa pimpinan sebelumnya maupun pimpinan yang sekarang itu secara langsung, secara sekaligus mempertaruhkan 3 risiko, yaitu video D, CIT, dan penyempurnaan operasi di NBC. Hal yang menjadi perhatian dari 3 risiko yang dipertaruhkan secara sekaligus adalah tentu saja membutuhkan modal yang besar dan juga membutuhkan manajemen yang sangat baik untuk pelaksanaannya. Menurut sumber orang yang terkait dengan direksi, masing-masing pertaruhan ini pantas untuk suatu perusahaan yang hormat. Itu menurut perkataan dari seorang direksi yang dekat dengan perusahaan RCA. Bahkan untuk perusahaan yang manajemen yang baik, katanya itu mustahil melakukannya. Padahal di sini RCA itu mempertaruhkan langsung 3 risiko. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat berisiko. Strategi yang diterapkan ini tidak memenuhi kriteria evaluasi strategi pada aspek yang pertama sumber-sumber daya, yang kedua kemampuan, yang terakhir wawasan waktu yang tepat. 3, kegiatan yang dilakukan oleh RCA dalam mempertaruhkan risiko ini sekaligus menguras sumber daya dan juga kemampuan manajemen. Hasilnya apa? Sudah jelas bahwa gabungan dari risiko-risiko ini tidak tepat bagi perusahaan. Pada akhirnya hal ini bisa menjadi sasaran pengambil alihan perusahaan yang sangat menarik karena nilai-nilai dari divisi perusahaannya secara potensial lebih tinggi dibanding keseluruhannya. Sehingga saya menyimpulkan melalui evaluasi strategi ini bisa menjadi suatu proses kita memperoleh informasi, kita bisa membandingkan dengan standar yang sebenarnya telah ditentukan perusahaan RCA. Ternyata setelah kita mengetahui strategi yang ditetapkan itu tidak sesuai atau malah mendatangkan kesulitan-kesulitan yang mengancam perusahaan, maka pihak manajemen bisa melakukan evaluasi strategi, kemudian mengambil tindakan korektif. Untuk apa? Untuk membentuk strategi yang lebih tepat dan mengganti dengan yang lebih baik, tujuannya agar kita menghindari risiko yang lebih tinggi lagi, bahkan titik kebangkrutan suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya mengenai topik pengawasan dan evaluasi strategi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.